Oke, selamat sore. Selamat datang di Caminante 111. Di perjalanan kali ini, aku pengen bahas tentang depresi kebanyakan bermain media sosial. Lebih tepatnya bermain Instagram. Dan aku akan menceritakan pengalamanku karena ini pengalaman pribadiku yang aku rasa udah cukup mengganggu waktuku lah. Tapi sebelum aku bercerita itu panjang lebar, sekarang aku berada di sebuah lokasi yang kalau secara teknis itu namanya jetty. Tapi mungkin kamu bisa menyebutnya kayak dermaga lah. Dan ya, dermaga dengan jembatan merah di belakangku ini. Jadi fungsinya jetty ini kayaknya buat ini deh, buat jalan dari muara itu. Di sini kondisinya sepi. Kamu bisa lihat depan hanya ada beberapa orang dan beberapa orang mancing. Tuh ada yang mancing, ada yang mancing juga. Nah tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama tukang parkirnya. Kalau di sini baru saja ada orang hilang karena kemalaman sampai jam 8. Agak kaget juga ya. Mungkin orang itu mancing terus kemalaman. Sampai sekarang katanya belum ketemu. Ya kita doain yang baik-baik aja ya. Semoga cepat ketemu. Entah dalam kondisi apapun. Banyak banget orang-orang hilang ya akhir-akhir ini. Mungkin karena akhir-akhir ini aku melihat di media sosial ada yang hilang di laut, ada yang hilang di mana-mana. Oh ya, sebelum aku membahas tentang topik depresi penggunaan media sosial yang kualami, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Kita melihat jam, kita check in agar kami nanti edisi 111 ini resmi. Oke? Sekarang pukul wait a minute. Oh. Oke, sekarang pukul 15.51 30 April 2026. Mari. Dan aku baru ingat ternyata besok hari merah, tanggal merah, hari buruh. Libur. Dan makanya tadi aku di jalan raya agak rame gitu karena long weekend kan jadinya. Jumat libur, Sabtu Minggu jadinya long weekend. Tapi di sini tetap sepi dan di sini kita akan ngobrol monolog tentang depresi dan media sosial, penggunaan media sosial. Mari. Oke. Aku tuh dulu pernah sempat rehat dari media sosial, Instagram, terus fokus ke YouTube. Tapi kemudian aku coba untuk install Instagram lagi, bikin akun Instagram lagi. Kemudian kayak potongan video vlog ini kami nanti ini aku potong-potong dan aku masukkan ke Instagram. Nothing tulus, nggak ada apa intensi macam-macam. Ya ada sih, tapi nggak ekspektasinya tuh nggak sebesar wah ini harus viral ini. Karena aku ngerasa kayak ada momen-momen lucu yang kayaknya biasanya kan gini. Biasanya aku sering motong-motong itu, terus aku jadikan status WhatsApp. Oke? Aku jadikan status WhatsApp doang. Jadi kayak cuman di teman-teman aja atau Facebook lah. Tapi kok aku ngerasa wah, coba aja lah sekalian Instagram aja, keterusan sampai TikTok. Nah, tidak disangka ternyata videoku, potongan vlog itu ada yang viral. Ada 2 video yang menurutku paling viral, yang bersama Pak Hirtawan di Caminante 66. Itu 4,9 juta views. Wow. Dan yang terakhir yang aku dapatkan semingguan ini, video bersama Bu Suharti di Caminante 104 itu 5,1 juta views. Itu membuat akun Instagramku tuh jadi grow cepet lah. Sampai hari ini, pokoknya hari ini akun Instagramku tuh udah 10.000 followers. Sebuah hal yang gak pernah aku ekspektasikan sebelumnya kan, 10.000 followers. Dan mulailah aku yang tadinya itu tidak berekspektasi besar terhadap media sosial. Tidak, kemudian aku dulu jarang scroll. Aku jadi orang yang tiap 5 menit sekali buka notifikasi IG, karena memang kontennya viral ya. Aku selama seminggu ini ngerasa kayak
Hidupku tuh bangun, lihat notif, lihat ada yang komentar, lihat balesin komentar. Kemudian tidur pun pasti lihat Instagram terlebih dahulu. Kalau TikTok memang nggak begitu sih, Instagram yang memang ini, yang aku ngerasa waktuku agak terbuang di Instagram. Nah, di sini aku tidak mengatakan kalau media sosial itu hal yang buruk ya, karena memang dampak dari aku ngepost di Instagram itu memberikan aku manfaat. Ada beberapa orang yang akhirnya nonton videoku di YouTube, kemudian ada juga yang kayak join membership, dan itu kan memberikan keuntungan secara ekonomi ya. Instagram atau media sosial lah, general aja, itu sangat bermanfaat di era sekarang ini. Kayaknya kemarin aku baca tulisannya Denny Santoso yang mengatakan bahwa di era konten sekarang kayaknya agak ketinggalan kalau ada orang yang tidak ngonten gitu loh. Kayak ya memang semua itu sekarang konten sih jadinya. Apapun profesinya itu bisa jadi sebuah side income kalau dikontenin itu. Karena ya aku pun ngerasain juga ya, kayak aku posting di Reels Instagram, Reels FB itu ada hasilnya juga dan lumayan. Tapi salahku adalah kontrolku terhadap reward yang ku terima, kayak likes, repost, mention, komentar, itu nggak bisa dikontrol. Kayak apa ya, jadi impulsif banget loh, dikit-dikit buka. Ujungnya adalah sampai waktu-waktu produktifku itu terbuang oleh aktivitas yang menurutku itu bukan aktivitas yang produktif ya. Karena kalau kita berbicara aktivitas produktif kok bisa ada motor? Kalau kita berbicara aktivitas yang produktif di media sosial, ya tentu saja posting konten itu aktivitas paling produktif di media sosial. Ya namanya aja content creator, ya create content lah. Bukan mengatakan bahwa membalas komentar dan interaksi itu tidak penting ya, tapi akan sangat rugi kalau misalnya waktu untuk balesin komentar, untuk mantengin likes, untuk melihat update itu lebih banyak dibandingkan aku bikin video gitu ya, atau ngepost video. Makanya kayak sebenarnya banyak sekali momen-momen videoku ngevlog kayak gini yang itu tuh, wow ada pesawat tuh guys, Garuda Indonesia. Banyak momen-momen di video panjangku yang seharusnya bisa di-post di konten pendek, cuman gara-gara waktuku terbuang di aktivitas yang kurang produktif tersebut, sehingga ya akhirnya nggak dikerjain. Nah ini kan bukan salah Instagramnya sebenarnya, salah di manajemen waktuku. Kenapa aku bisa mengatakan depresi? Karena menurutku depresi adalah ketika ekspektasi yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realitanya. Kita ingin produktif tapi ternyata kita tidak bisa produktif. Terus kemudian kita mengharapkan suatu hasil tapi ternyata kita jauh di bawah. Menurutku kondisi antara gap tersebut membuat kita depresi, membuat diriku itu tidak bisa lebih slow gitu lah. Dan itu yang terjadi pada diriku. Ya oke lah, Instagramku growth, akunnya grow, tapi kayak momen dimana seharusnya aku tetap keep going, keep pushing, itu jadi kayak tersita. Nah sekali lagi aku mengatakan bahwa media sosial tidak buruk ya, cuman memang harus ada manajemen waktunya. Tidak seperti diriku yang dikit-dikit buka Instagram, nggak ada 5 menit buka Instagram. Oke? Bahkan kemarin aku ingat ketika aku lagi Caminante pun aku sempat kayak buka Instagram, lihat notif. Wah itu momen dimana aku ngerasa wah anjir, udah nggak udah nggak sehat kayak gini. Dan yang lebih nggak sehat lagi, yang menurutku nggak sehat adalah ketika
esensi awal Caminante yang berjalan pagi, yang mendapatkan matahari pagi, berjalan setiap pagi, itu sekarang bergeser gara-gara waktu yang seharusnya di pagi hari itu untuk aku jalan pagi untuk ngevlog, ya habis di aktivitas ngecek media sosial tadi, yang menurutku apa ya, aku jadi mempertanyakan apa sih prioritasku sebelumnya. Padahal prioritasku kan tentu ngevlog kayak gini prioritas utamaku, dan prioritas utama itu harus ditempatkan di paling awal, di mana hari itu datang gitu loh. Kayak misalnya hari ini hari Kamis, harusnya Kamis pagi sebelum jam 12 itu aku harus ngevlog gitu ya. Karena banyak pertimbangan kenapa aku harus sebelum jam 12 ya, karena pertimbangan mungkin kayak internet kadang di sini juga kadang sering bermasalah, terus kemudian listrik juga kadang sore-sore kayak gini semalam juga mati listrik. Nah, kalau misalnya aku ngevlog kayak gini sebenarnya agak ketar-ketir juga ya. Belum nanti misalnya aku pulang rumah, kemudian ada sedikit yang diedit-edit, dipotong-potong, kan itu makan waktu. Kemudian internet di sore hari itu biasanya agak speednya lebih rendah lah dibandingkan pagi. Semua orang kayaknya udah tahu deh. Dan ya takutnya kalau misalnya mati listrik, karena mati listrik di kampungku di desa itu ya nggak bisa dibandingkan kayak di kota lah. Di kota mungkin 2 atau 3 jam, di sini bisa kayak semalaman bisa gitu loh. Nah ini yang seharusnya aku mulai aware dengan hal tersebut, karena aku ngerasa kalau misalnya Caminante itu pagi hari itu menyenangkan. Ya tidak menampik ini juga ya, banyak momen-momen Caminante itu di siang hari karena suatu kondisi. Tapi ada juga momen yang menyenangkan, kayak sore hari ketemu Pak Bayu, kemudian siang hari kemarin ketemu juga dengan Bu Suharti, itu kan siang hari ya. Wow. Lihat. Hanya ada 2 orang yang mancing. Berdua tok. Oh. Di sini muara, jadi kamu bisa melihat airnya tuh di sini coklat, kesananya udah air biru itu loh. Dan ya di sini agak sepi ya dibandingkan yang sebelah sana. Karena di sana juga ada. Nah, yang aku bilang jati tadi adalah, jadi ini kan muaranya ya. Ini muaranya. Ini muara. Terus kayak jalan ini sama sana. Jadi kayak apa ya? Kayak dibikin apa sih ya namanya ya? Dibikin jalur lah kayak gini. Ini pemecah ombaknya. Wow, ada kapal nelayan tuh. Nah, suasana mendung nih. Sayang belum ada yang strike ya. Oke. Wow, sampah. Agak nggak heran ya kalau misalnya yang dibilang tadi hilang, karena memang nggak serem kalau misalnya nggak hati-hati di sini. Bisa aja kepleset kan, jatuh. Ya resiko orang mancing lah. Ya. Nah, yang gue bilang tadi, depresi adalah ketika diriku sadar, ini menurutku ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu membuatku stres, depresi, yang harusnya produktif. Apalagi gini loh, aku selalu menyematkan diriku sebagai orang yang produktif, tapi ketika identitas tersebut goyah gara-gara aku kebanyakan scroll Instagram, kebanyakan ngecek notifikasi, ya udah akhirnya muncullah perasaan-perasaan bersalah, perasaan stres tadi. Aduh, aku belum apa-apa hari ini, aku belum
bikin video Caminante, ya itulah yang ku alami. Maksudnya bukan yang depresi berat, tapi aku bisa mengatakan kalau misalnya ini keterusan, ini bisa aja jadi depresi yang berlebihan, jadi obsesi terhadap konten juga kan. Tahu. Ya, makanya yang kulakukan sekarang adalah mungkin konten Caminante ini, sekalian aku ngomong pada dirimu ya, tolong ingetin, mulai besok aku akan usahakan konten Caminante itu dilakukan di pagi hari sesuai dengan esensi Caminante di awal pagi hari. Mungkin momen-momen tertentu di mana mungkin awalnya paginya itu aku sedang sibuk ngerjain hal lain, itu is okay lah, atau mungkin ketinggalan kereta, is okay, tapi aku usahakan untuk pagi hari, oke? Karena dalam seminggu 2 minggu ini aku merasa selalu sore hari, dimana itu agak melanggar niat awalnya gitu loh. Aku tidak akan terlalu kaku ya, cuman jangan keterusan gitu ya. Maksudnya jangan terlalu kaku, biarkan hal kaku itu hanya pada konsistensi Caminante itu loh. Pastinya sore ini juga aku ngerasa kayak wah, semangatnya itu nggak kayak di pagi hari. Semangatnya itu beda banget kalau di pagi hari. Cuman ya karena Caminante itu bagaimanapun caranya harus konsis selama 1000 hari ke depan. Ya mau nggak mau harus tetap bikin konten, bikin ngevlog. Dan sebenarnya apa ya, rasa malesku, rasa engganku itu biasanya terjadi cuman ketika di awal-awal 1 menit pertama, kemudian setelah ngomong panjang lebar dengan dirimu udah effortless kayak gini. Makanya ini aku pengen membuat sebuah janji ya. Aku akan usahakan untuk tetap pagi hari agar lebih banyak waktu yang akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dan waktuku untuk scroll media sosial, untuk mungkin ngecek komentar, ngecek likes, itu akan aku alokasikan di akhir hari. Karena menurutku kayak ngecek kayak gitu itu bukan sebuah aktivitas yang butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi lah. Ya, oke, jadi kayak di akhir hari nggak masalah, energi kan udah sisa-sisa lah. Sedangkan aku sebaliknya di 2 minggu ini aku ngerasa kayak ketika di pagi hari energiku lagi full, lagi ya bangun pagi lah, habis ngopi, itu kan energi masih full ya. Seharusnya digunakan untuk bikin konten, untuk bikin video. Karena aku ngelola beberapa channel ya yang seharusnya bisa digunakan di tempat kayak gitu, tapi malah digunakan untuk ngecek media sosial, untuk ngecek Instagram. Dan itu yang membuatku ngerasa media sosial itu adalah sebuah alat, sebuah hal yang sangat-sangat bisa dibilang mata uang baru lah. Media sosial itu adalah tempat yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin dulu tidak bisa memiliki pengikut, tidak bisa memiliki pengaruh, itu bisa memiliki pengaruh dan bisa memonetisasinya. Sosial media itu sebuah penemuan yang luar biasa. Semua orang, bahkan di desa, bahkan di kampung, yang katakanlah bukan anak orang kaya, bukan anak orang terkenal, bukan anak pejabat, asal dia itu konsisten, asal dia itu bisa belajar, asal dia itu mau memahami bagaimana dunia media sosial, itu bisa jadi orang terkenal, bisa memiliki pengaruh, bisa mendapatkan penghasilan dari media sosial. Jadi nggak fair kalau misalnya aku mengatakan media sosial itu jahat, media sosial itu buruk. Tapi dari yang ku alami, memang ketika media sosial itu tidak dikontrol oleh usernya, oleh diriku sebagai content creator ya, itu benar-benar jahatnya itu menyita waktu. Karena memang desain media sosial itu kayak adiktif lah. Ketika kita mendapatkan likes, itu ada sensasi yang luar biasa. Aku refresh, mendapatkan 99 likes. Aku refresh lagi, mendapatkan 30 likes. Itu benar-benar sensasinya wow. Apalagi kalau misalnya kontenmu viral. Dan itu
harus aku sadari sekarang, karena kalau enggak aku nggak produktif. Makanya banyak juga ya kayak orang-orang yang memang udah terkenal atau pejabat lah, yang tentu saja biasanya pasti media sosialnya rame kan, pasti media sosialnya rame lah. Tapi si pejabat itu atau orang terkenal itu atau orang-orang ya orang kaya lah katakanlah itu, biasanya mereka tidak menghandle media sosialnya sendiri. Mereka udah punya kayak tim, mereka udah punya kayak mungkin asistennya untuk menghandle media sosialnya. Jadi waktu mereka itu benar-benar tidak digunakan untuk ngecek, yang ngecek mungkin di akhir hari gitu loh. Dan itu yang sedang ingin ku lakukan. Oke? Ya mungkin kalau misalnya kamu juga sekarang sedang ingin merintis dunia medsos, atau kamu mungkin ngerasa relate dengan diriku sekarang, aku ingin mengatakan bahwa media sosial itu bisa menjadi pisau. Itu bisa membantumu. Jangan terlalu kaku dengan media sosial. Jangan mengatakan bahwa media sosial itu hal buruk. Karena aku pernah juga ngalamin kayak apa ya, kolot kalau misalnya mengatakan aku tidak akan menggunakan media sosial. Aku mengatakan bahwa Instagram itu toksik dan lain-lain kayak gitulah. Ya itu kembali lagi seiring berjalannya aku tambah umur, tambah dewasa juga, itu ternyata bermanfaat juga buat diriku. At least aku ngerasakan manfaat finansialnya. Tapi ya itu kayak pisau bermata dua. Aku ngerasa kayak waktuku terbuang untuk sesuatu yang kurang produktif. Dan sebagai orang yang menyematkan diri sebagai orang yang aku ingin jadi seorang yang produktif, itu menyakitkan. Mengetahui realita bahwa ternyata kita tidak seproduktif itu, dan kita menghabiskan waktu kita untuk scroll media sosial, untuk ngecek notifikasi, untuk balesin komentar yang sebenarnya itu tidak urgent, itu menyakitkan. Dan kita udah melihat waktu, ternyata waktu produktif kita itu hanya mendapatkan waktu sisa-sisa dari waktu dimana seharusnya energi kita itu yang lebih maksimal untuk membuat sesuatu yang produktif. Tapi waktu untuk produktif tersebut itu hanya bisa dilakukan ketika udah di energi sisa-sisa, mungkin di sore hari kayak gini. Jadi itu yang pengen aku sampaikan, bahwa kondisi depresiku, kondisi agak nggak enakku tentang media sosial. Dan di sini aku juga seperti yang aku bilang tadi, kita mulai Caminante lagi dari pagi hari. Oke, kita udah kembali lagi di jembatan ini, jembatan merah lagi. Wow, ini udah mulai gerimis, rintik-rintik. Jadi kita akhiri Caminante kayak gini. Terima kasih buat membership yang udah join. Kita akan mulai perjalanan kembali pagi hari dan bertemu dengan orang-orang gokil dan bercerita tentang hal-hal yang menarik lainnya di Caminante menuju 1000 hari. Nanda Mardika dari Jembatan Merah mengucapkan selamat sore dan selamat berjumpa kembali di Caminante 112. Bye bye. Oke.